Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainul Minan dengan NIM E1B017032, mahasiswa Unram Prodi PPKN 2017 yang sekarang semester 6. Nah, pada video kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai dengan apa itu penelitian kualitatif lah, kira-kira begitu. Bagaimana perumusan masalah, teknik analisis datanya, kira-kira begitu. Nah, kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut ini. Biasanya sih penelitian kualitatif itu bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa atau aktivitas sosial yang berlangsung di masyarakat, di mana penelitian kualitatif itu bersifat deskriptif biasanya ya, narasi, berbeda dengan kuantitatif yang lebih ke statistik, matematika. Nah, kalau kualitatif itu biasanya deskriptif, narasi, kira-kira begitu kalau penelitian kualitatif itu. Kemudian cenderung menggunakan analisis sosial. Nah, pada penelitian kualitatif itu cenderung menggunakan analisis sosial, di mana perspektif subjektif lebih ditonjolkan dalam proses pencarian makna. Artinya apa? Jadi peneliti itu lebih berkuasa dia, subjektifnya itu lebih berkuasa dia untuk menentukan analisis data tersebut. Nah, biasanya kemudian bersifat induktif, di mana peneliti membiarkan permasalahan muncul dari data lapangan atau dibiarkan terbuka untuk diinterpretasi. Nah, biasanya juga kalau penelitian kualitatif itu kita boleh mengubah judul ketika misalkan judul yang kita rumuskan itu tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Bahkan kalau di dalam bukunya Sugiono itu lebih bagus, lebih relevan. Nah, itu di penelitian kualitatif. Dan penelitian kualitatif ini setahu saya itu berdasarkan filsafat post-positivisme, berbeda dengan kuantitatif, yaitu berdasarkan positivisme. Biasanya yaitu yang pertama adalah kita harus menentukan topik. Nah, topik mana yang harus kita pilih? Bisa misalkan di bidang pendidikan, kultur, budaya, adat, atau masyarakat. Artinya topik ini sangat menentukan dia, di mana di dalam merumuskan judul topik ini harus utama. Karena topik merupakan pokok masalah yang akan dijadikan objek penelitian atau objek pembahasan kita. Sehingga saking itu pentingnya ketika merumuskan judul itu harus ada kita menentukan topik. Kemudian yang kedua yaitu judul harus dituliskan dengan kalimat pernyataan, bukan pertanyaan. Artinya di dalam judul itu kita menulis judul itu dengan kalimat pernyataan, bukan pertanyaan. Itu kuncinya. Nah, kemudian yang ketiga apa? Judul harus berisi variabel yang akan kita teliti. Nah, tentu di dalam penelitian kualitatif, kuantitatif, bahkan di dalam penelitian tindakan kelas itu harus memuat variabel, tetapi dengan ciri khas berbeda dia. Nah, kalau di kualitatif itu boleh kita satu variabel. Kemudian kalau di kuantitatif itu minimal 2 lah. Misalkan karena di kuantitatif itu ada pengaruh hubungan, kira-kira begitu. Ada variabel terikat, kemudian ada variabel bebasnya kalau di penelitian kuantitatif. Berbeda lagi dengan penelitian tindakan kelas, yaitu ada variabel masalah, ada variabel tindakan, harapan, kira-kira begitu. Nah, kemudian yang keempat yaitu judul harus dapat menggambarkan keseluruhan isi dari kegiatan penelitian. Artinya di judul tersebut sudah terlihat gambaran oleh pembaca
oleh yang membaca judul kita itu bahwa di judul itu sudah memuat misalkan jenis penelitian kita, objek yang kita teliti, subjek penelitian kita, lokasi, kemudian waktu terjadinya, kira-kira begitu. Contoh judul pada penelitian kualitatif yaitu misalkan gini, pelaksanaan pembelajaran dengan kurikulum 13 di SMPN 2 Sembalun Bumbung. Nah, di sana kan lokasinya ada, bisa terlihat jenis penelitiannya, misalkan dengan pendekatan kualitatif. Nah, misalkan berbeda dia. Kalau kuantitatif misalkan pengaruh hubungan model pembelajaran problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa di SMP 2 Sembalun Bumbung. Nah, itu ada dua variabel dia kan, kira-kira begitu. Kemudian berbeda lagi dengan penelitian tindakan kelas. Artinya lewat judul tersebut kita sudah bisa membedakan apakah ini dengan pendekatan kualitatif atau kuantitatif atau penelitian tindakan kelas. Kira-kira begitu. Sehingga sekali lagi di dalam judul tersebut harus memuat kriteria-kriteria tersendiri dia seperti yang disebutkan tadi. Biasanya latar belakang itu menjelaskan atau menguraikan beberapa alasan teoritis atau alasan praktis mengapa judul atau tema atau topik tersebut perlu diteliti. Kira-kira begitu. Artinya di latar belakang itu peneliti menuangkan alasannya kenapa memilih judul seperti itu. Kira-kira begitu. Dan biasanya latar belakang penelitian diharapkan dapat mengantarkan kepada pembaca alasan keinginan untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan dunia fakta atau fenomena melalui prosedur ilmiah. Yang kedua, biasanya latar belakang itu berisi mengapa penelitian ini sangat penting untuk dilakukan. Artinya di latar belakang itu kelihatan alasan peneliti untuk melakukan penelitian tersebut, kira-kira begitu dituangkan di latar belakang tersebut. Dan ketiga yaitu biasanya latar belakang itu berasal dari kejadian sehari-hari atau dari teori, bisa juga keseharian kita juga bisa. Kemudian yang keempat yaitu biasanya latar belakang yang baik adalah yang to the point, kira-kira begitu. Artinya langsung, tidak ngeyel-ngeyel, tidak nyeleneh lah, kira-kira begitu. Kemudian yang terakhir yaitu biasanya latar belakang itu menjadi awal untuk merumuskan masalah, kira-kira begitu. Nah, biasanya yang dimuat di dalam latar belakang penelitian itu ada tiga ya. Pertama yaitu kondisi ideal. Apa yang dimaksud dengan kondisi ideal? Kondisi ideal ini adalah keadaan yang dicita-citakan atau keadaan yang seharusnya terjadi, kira-kira begitu. Keadaan yang seharusnya terjadi. Nah, yang kedua yaitu kondisi faktual, artinya kondisi realnya, kira-kira begitu. Nah, kondisi yang terjadi saat penelitian itu dilangsungkan. Kemudian yang ketiga yaitu biasanya berisi dengan solusi. Artinya peneliti memberikan solusi terhadap apa yang terjadi di kondisi real yang terjadi pada saat penelitian itu. Artinya saran singkat atau penawaran penyelesaian terhadap masalah yang ditawarkan oleh peneliti di dalam latar belakang tersebut, di dalam solusi tersebut. Masalah itu penjabaran dari identifikasi suatu masalah dan pembatasan dalam sebuah masalah. Artinya rumusan masalah itu adalah identifikasi setelah penjabaran dari identifikasi suatu masalah yang kita analisis, kira-kira begitu yang sudah kita jabarkan. Dan pembatasan dalam sebuah masalah artinya supaya masalah yang ke depan tidak merembet ke yang tidak seharusnya, kira-kira begitu. Kemudian biasanya rumusan masalah itu ialah dipakai sebuah pertanyaan yang lengkap dan terperinci tentang ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi masalah tersebut. Dan teori dalam penelitian adalah satu,
Teori mempersempit fakta yang perlu kita pelajari dengan menyederhanakan gejala sosial yang rumit dan kompleks, yang biasanya sih rumit. Jadi yang rumit-rumit itu disederhanakan lah, kira-kira begitu, supaya jelas, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, teori mengusulkan pendekatan penelitian yang memungkinkan untuk menghasilkan makna yang paling baik. Kemudian yang ketiga yaitu teori menyarankan sebuah sistem dalam penelitian untuk menentukan data dan mengklarifikasikan mereka dengan cara yang paling bermakna. Yang keempat, teori dapat digunakan untuk memprediksi fakta lebih lanjut yang harus ditemukan. Penelitian terdahulu yang relevan itu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian. Di samping itu, kajian terdahulu membantu peneliti dalam memposisikan penelitian serta orisinil penelitian, kira-kira begitu. Kemudian, apa fungsinya dalam suatu penelitian? Pertama, sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian. Yang kedua, untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Kerangka pemikiran atau yang disebut dengan kerangka berpikir itu merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang kita teliti. 1. 2. Dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan empirik. Kemudian yang ketiga yaitu ditunjukkan untuk memperjelas variabel yang kita teliti sehingga elemen pengukurannya dapat dirinci, di mana yang biasanya termuat di dalam variabel penelitian itu harus menerangkan lah, kira-kira begitu. Pertama, mengapa penelitian itu dilakukan. Kedua, yaitu bagaimana proses penelitian itu dilakukan. Ketiga, apa yang akan diperoleh dari penelitian tersebut. Yang keempat, untuk apa hasil penelitian diperoleh. Artinya di dalam kerangka berpikir itu, orang ketika melihat kerangka berpikir yang kita buat itu, orang sudah mengetahui kemana arah penelitian kita ini. Kira-kira begitu. Bagaimana cara proses dalam penelitian ini. Artinya lewat kerangka berpikir itu orang sudah 50% sudah memahami maksud apa yang kita teliti tersebut. Pendekatan penelitian itu merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian itu akan dilakukan. Bisa dipahami sebagai cara pandang yang dipakai peneliti dalam melakukan studi. Dalam bahasa Inggris disebut dengan research approach. Artinya kira-kira dengan pendekatan apa yang cocok kita atasi masalah yang kita hadapi tersebut. Misalkan contohnya yaitu dengan pendekatan kualitatif ataukah dengan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian itu merupakan jenis kegiatan ilmiah yang berlandaskan dengan metode-metode tertentu sistematis dalam pemikiran. Artinya tadi itu kan pendekatan penelitian ada dengan kualitatif ataukah dengan kuantitatif. Nah, berbeda dengan jenis penelitian. Nah, di dalam misalkan pendekatan kualitatif itu jenis penelitiannya itu biasanya dengan deskriptif, biasanya dengan studi kasus misalkan. Itu kalau di kualitatif. Nah, beda lagi kalau jenis pendekatan dengan kuantitatif itu berbeda jenis penelitiannya. Dan biasanya kalau di jenis penelitian pada kuantitatif itu biasanya dengan eksperimen atau survei.